اليتامى أموالهم ولا تتبدل. Merayakan Hari Santri Nasional, Pondok Pesantren Sakal, Sekolah Kaligrafi Al-Quran di Jombang, Jawa Timur, menggelar pameran dan festival kaligrafi. Puluhan karya santri dipamerkan di Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hashim Asy'ari, Desa Cukir, Kecamatan Diwek. Dalam pameran, sejumlah santri juga memperagakan penulisan kaligrafi secara langsung. Di antara berbagai seni kaligrafi terkenal di dunia, Sakal memakai gaya yang berkembang pesat pada Daulah Turki Utsmani. Merupakan jenis khot Diwani. Khot ini berasal dari Turki ya, atau awal mulanya itu dari Daulah Utsmaniyah, dan kemudian khot Diwani itu adalah khot yang tahap kedua di Sakal. Yang pertama itu khot Rik'ah, kemudian khot Diwani, Diwani Jali, Taklik, Nasi, dan Sulus. Khat sendiri adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti garis atau tulisan tangan. Dalam konteks seni, khat adalah seni kaligrafi dan gaya tulisan. Khat Diwani ditandai dengan bentuk huruf yang padat, melengkung, saling mengunci dengan banyak titik untuk hiasan tambahan. Awalnya, gaya khat Diwani dikembangkan di lingkungan istana atau diwan untuk dokumen resmi kekaisaran. Sulitnya struktur tulisan inilah yang membuat sulit untuk dipalsukan. Menjadi salah satu pondok pesantren spesialis kaligrafi, Sakal memang dilahirkan khusus untuk melestarikan seni tulisan. Berdiri sejak 2021, jumlah siswa justru sengaja dibatasi agar setiap santri bisa maksimal menyerap ilmu kaligrafi. Lebih memperkenalkan kepada masyarakat bahwa khot atau khazanah Islam itu cukup luas. Jadi kebudayaan Islam itu tidak hanya terbatas pada musik ataupun yang bersifat suara, tapi ada juga yang bersifat rupa, yaitu kanal berekspresi lewat rupa. Kita ketahui bahwa di Islam ada sedikit ikhtilaf ya untuk masalah melukis, maka kanalnya ada di sini. Yang menarik, seni kaligrafi tak hanya hadir di Nusantara dalam bentuk hiasan dinding ataupun masjid. Seni menulis juga ada pada sebuah mushaf yang justru di dalamnya terdapat budaya etnis Betawi. Ya, di dalam Al-Quran Mushaf Betawi terdapat desain dan ornamen-ornamen khas Betawi seperti ragam flora yang hidup di Jakarta, kesenian gambang kromong, arsitektur gigi balang, hingga kuliner kue satu. Al-Quran Mushaf Betawi digagas oleh seorang putra Betawi asli bernama Sidup. Kesenian ini merupakan upaya Sidup dalam melestarikan serta mengembangkan budaya dari leluhurnya. Mushaf adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada teks atau salinan Al-Quran yang tertulis dalam bentuk buku, lembaran, atau media lainnya. Sederhananya, mushaf merupakan salinan fisik dari Al-Quran, baik ditulis tangan maupun dicetak. Seiring berkembangnya waktu, mushaf Al-Quran disalin sesuai dengan latar budaya dan kondisi zamannya. Budaya setempat di mana mushaf disalin menjadi faktor penentu dan bisa mempengaruhi variasi bentuk motif, warna, dan juga gaya kaligrafinya. Seperti Al-Quran Mushaf Betawi yang dibuat karena kekhawatiran Sidup akan hilangnya kebudayaan Betawi. Yang udah ada sekarang lama-lama hilang, produk-produk lama-lama hilang. Makanya desain Betawi ini kita tempelkan di Al-Quran. Sampai kiamat pun nggak hilang, insya Allah. Kayak gitu. Jadi setiap waktu kalau orang baca Quran, nanti kalau udah beredar gitu ya di masyarakat, wah nggak bosan, oh Betawi nih. Kalau dia orang Betawi, jadi setiap saat dia buka pasti dia ngeliat budayanya. Di setiap lembar Al-Quran Mushaf Betawi terdapat desain dan ornamen-ornamen khas Betawi. Mulai dari kesenian seperti topeng Betawi hingga kuliner khas Betawi, kembang goyang. Ornamen itu menghiasi bingkai kaligrafi berisikan tulisan ayat-ayat Al-Quran yang begitu indah. Saat ini ada sekitar 20 orang dalam tim pembuatan Mushaf Betawi. Mereka masing-masing membuat desain, mewarnai, sampai melukis kaligrafi. Menariknya, yang mewarnai desain mushaf Betawi adalah para remaja untuk menjaga agar generasi muda tetap mewarisi budaya leluhurnya
serta memperdalam ilmu agama melalui mushaf Al-Quran. Kalau aku sendiri sih, aku karena pengen ngeluangin waktu aku aja, terus sama ngelestariin budaya Betawi. Karena secara nggak langsung lagi warna itu kayak bisa mempelajari ilmu agama. Dan bermanfaat juga. Ya, bermanfaat. Satu lembar mushaf dikerjakan dengan memulai tahapan penulisan kaligrafi, pembentukan desain bingkai, pewarnaan desain, dan kerapihan secara menyeluruh. Media kertas yang digunakan tak bisa sembarangan. Kertasnya harus kertas karton dengan berat sekitar 320 gram. Karena tebal, enak, jadi nggak lentur, nggak ngepek bahasanya kalau kita bilang. Karena kan manuskrip tuh harus, makanya kalau dulu zaman dulu kan manuskrip buatnya pakai apa? Pakai kulit binatang, kaku kan, bagus. Nah inilah kita pakai kulit ini, pakai kertas yang tebal, jadi nggak cepet ngepek, nggak ini kaku. Dalam penulisan mushaf Betawi, huruf kaligrafi menggunakan standar Al-Quran di Indonesia, yaitu Naskhi. Ini kalau kita lihat antara mushaf Indonesia dengan mushaf yang terbitan Timur Tengah, terutama Saudi ya, Madinah itu ada perbedaan sedikit, terutama di tanda-tanda harokat, ya sakal-sakalnya, tanda-tanda wakaf ada perbedaan. Menulis menggunakan pena yang berasal dari kayu pohon pakis dianggap jauh lebih nyaman daripada menggunakan media yang lebih modern seperti spidol atau pulpen. Kelembutan kayu pakis membuat menulis tak perlu tekanan berlebih. Apalagi ia sudah membuat kaligrafi dengan pena handam sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Jadi kalau kita hasil nggak bersih, pikiran tidak bersih, akan mengganggu kepada hasil karya. Jadi apa yang kita gores itu adalah cerminan dari kondisi jiwa kita.